Bab 2334. Sesepuh Derian Ouyang. Senior, minum milikku. Erikin melihat termos yang sepertinya belum dicuci selama ribuan tahun dan wajahnya agak gelap. Ini bukan dia yang gila kebersihan, tapi cangkir anggur giok putihnya akan berubah menjadi hitam. Dia benar-benar takut keracunan. Setelah beberapa waktu, dia segera mengeluarkan kendi anggur yang dibawa oleh bintang biru dan meletakkan 2 cangkir anggur yang sangat indah. Sesepuh itu biasanya pandai minum sendirian, jadi benda ini tidak sering digunakan, sepertinya belum dicuci selama lebih dari 1000 tahun. Sesepuh itu tersenyum dengan tidak canggung. Ini cangkir anggur kecilmu, meskipun agak rapuh, tapi sangat halus. Aku belum pernah melihatnya selama bertahun-tahun. Kalau senior menyukainya, aku akan memberikannya kepada senior. Erikin tersenyum ringan. Kalau begitu aku tidak sungkan lagi, tetapi jika aku menerima hadiahmu, aku harus membawakan anggur yang enak. Sesepuh itu mengambil kembali toples anggur sebelumnya dan menemukan toples anggur giok gelap lain yang tidak terlalu tampan bagus. Begitu dibuka, reiki yang kuat tiba-tiba muncul, disertai dengan aroma anggur. Seluruh paviliun tampaknya terbungkus kabut spiritual. Sesepuh itu menuangkan segelas untuk mereka berdua. Bagaimana? Setelah keduanya minum, sesepuh itu bertanya. Rasanya sangat kuat. Meskipun aku tidak bisa membedakan yang baik atau buruk, tetapi tubuh terasa jauh lebih baik. Rumput ajaib dalam anggur roh ini pasti sangat berharga dan telah dicampur dengan hati-hati, Erikin berkata. Anggur ini mengingatkanku pada anggur pahit yang dibuat oleh Tuan Berjanggut, Pak Bir. Meskipun rasanya tidak cukup, jika tidak ada pada saat itu, akan sulit untuk mengembalikan basis kultivasi. Namun, anggur ini, Erikin diam-diam menghitungnya, setidaknya sebanding dengan khasiat pil dewa dan bahkan mungkin lebih kuat. Ya, kamu bisa mencicipi dengan baik dan tidak akan sia-sia bagiku itu untuk mengeluarkan benda berharga ini. Sesepuh itu memuji, ini bukan anggur roh biasa, tetapi anggur suci sekte pemurnian tubuh. Resepnya diturunkan dari zaman kuno, setiap gucinya mahal. Saat bertemu jenius sekte mereka barulah mereka bersedia mengeluarkan benda berdebu ini dan bersiap untuk membuatnya menghadapi penggunaan fase penilaiannya. Tapi aku belum pernah meminumnya, jadi aku pergi mencuri beberapa secara diam-diam, itu sangat berharga. Jika kamu meminumnya artinya kamu telah berbagi rampasan denganku. Jika aku dikejar oleh sekte pemurnian tubuh di masa depan, kamu harus membantuku. Sesepuh itu menepuk bahu Erikin sambil tersenyum. Erikin tercengang sejenak, tidak tahu harus berkata apa. Dia dengan sengaja mengeluarkan anggur suci ini, apakah demi untuk berbagi rampasan dengannya? Citra sesepuh itu sebagai senior tiba-tiba runtuh di mata Erikin. Kenapa? Takut? Sesepuh itu berkata sambil tersenyum. Aku khawatir itu tidak akan cukup, tetapi karena aku sudah meminumnya. Kemudian lebih baik minum 2 teguk lagi. Erikin tersenyum bebas dan langsung menuangkan segelas lagi. Bocah baik, cocok dengan temperamenku. Pria tua itu menyipitkan matanya dan tersenyum, terlihat sangat bahagia. Mereka berdua menyesap bergantian, akhirnya mereka meminum semua anggur di guci ini. Erikin juga merasa sangat nyaman di tubuhnya, tidak hanya kultivasi ranah fase penilaian yang benar-benar menyatu, segel kerohanian memiliki tanda samar terbuka. Jelas, di bawah pemberian nutrisi reiki dalam anggur ilahi ini, kerohanian yang terkuras pulih dengan cepat. Samar-samar dia merasa bahwa dia telah memilih hal yang tepat dan minum beberapa teguk lagi benar-benar enak dan berkhasiat. Tapi segera, Erikin tidak bisa tertawa. Wah, aku lupa memberitahumu sesuatu yang sepele. Di masa depan, jika kamu menemukan kekuatan sekte pemurnian tubuh, kamu harus menghindarinya, sesepuh itu bersendawa.
Setelah minum anggur suci ini, akan ada aura khusus yang tersisa di tubuh. Semakin banyak yang diminum, semakin kuat auranya. Jika sampai dirasakan oleh orang-orang kuat di dalam sekte itu, aku khawatir dirimu akan terbunuh. Senior, apakah kamu lupa atau sengaja? Erikin tidak bisa tertawa atau menangis. Apakah ada perbedaan? Jika aku memberitahumu sebelumnya, kamu tidak akan berani meminumnya. Pria tua itu tersenyum. Tetap minum, anggur ilahi semacam ini tidak mudah didapat. Itu harus diminum, kata Erikin. Ya benar begitu. Oke, sekarang, omong kosong selesai, mari kita bicara tentang hal yang sebenarnya. Pertama, izinkan aku memperkenalkan diri, aku adalah Derian Ouyang, keturunan dari murid keempat formasi iblis. Sesepuh itu duduk tegak dan berkata, "Lalu bagaimana aku harus memanggilmu?" tanya Erikin. Menurut Qin Xiao dan yang lainnya, mereka diwarisi dari patung dan mereka sepertinya bukan murid sesepuh itu. Tetapi mereka berdua tidak begitu mengerti dan tidak menjelaskannya. Apa yang kamu dapatkan adalah warisan dari murid keempat dari formasi iblis, bukan sesepuh itu, jadi aku dianggap menerima murid atas nama guru, bukan sesepuhmu. Kalau begitu aku harus memanggilmu kakak seperguruan, kata Erikin. Ya, Qin Xiao dan mereka semua sembarangan memanggil saja. Aku akan memberitahu mereka di masa depan untuk memanggilmu paman guru. Derian Ouyang tersenyum. Derian Ouyang menjelaskannya dan Erikin memahaminya. Garis keturunan formasi iblis tidak hanya memiliki cara yang eklektik untuk mencari keturunan, tetapi juga memiliki aturan yang khas. Peringkat murid tidak didasarkan pada awal atau akhir masuk, atau urutan nenek moyang. Melainkan didasarkan pada peringkat orang-orang yang mewarisi kultivator. Misalnya, murid keempat mereka berada di garis keturunan yang sama. Sejak murid keempat, belum ada ahli waris yang nyata, yaitu kultivator yang dapat mengintegrasikan pola nasib sempurna dalam waktu 7 hari. Oleh karena itu, mereka yang mengikuti murid keempat dianggap sebagai murid, tetapi mereka juga bukan murid yang sebenarnya. Mereka disebut hubungan menurut warisan generasi. Adapun Erikin, dia mendapat warisan dari murid keempat dan dia adalah murid yang lain. Sesepuh itu memperkenalkan Erikin ke dalam kelompoknya dan membiarkan dia mendapatkan warisan dari murid keempat. Dia adalah kakak seperguruan. Senioritasnya agak berantakan, tetapi pewarisan formasi iblis sulit untuk memiliki penerus dan benar-benar tidak mungkin. Lagi pula, mulai dari zaman kuno, di bawah 4 murid formasi iblis, hanya ada puluhan keturunan dan jumlahnya terlalu kecil. Dan orang-orang seperti Derian Ouyang, di mata formasi iblis, bukanlah murid biasa. Bahkan pola nasib sempurna pun tidak bisa menyatu, mana bisa disebut sebagai murid penerima warisan. Sebenarnya, apakah dirimu memanggilku kakak seperguruan, atau bahkan memanggil aku Derian Ouyang, aku juga tidak terlalu peduli. Derian Ouyang tertawa. Lagi pula, tidak semua jenius bisa mengenali cara mengajar ini. Bahkan jika telah dilatih selama 100 tahun, beberapa akan menyumpahiku setelah mereka pergi. Kakak seperguruan ditangkap seperti ini waktu itu, kata Erikin. Tentu saja, 9 murid leluhur formasi iblis itu juga seperti ini. Bagaimana aku bisa menjadi pengecualian? Lalu kenapa aku harus menyalahkanmu? Erikin menggelengkan kepalanya dan berkata, ternyata kamu tidak salah memilih. Tapi aku memilihmu. Beberapa orang berpikir bahwa jika aku memilih orang lain, dia tidak akan menderita bencana yang tak terhindarkan seperti ini. Lalu pola dewa yang dia pelajari, apakah dia rela meninggalkan semua itu? Jika dia rela melakukannya, maka dia memang boleh untuk membencimu, kata Erikin. Singkatnya, menurutku aturan garis keturunan formasi iblis itu sangat biasa. Mungkin aku akan mengubahnya di masa depan.
7 hari cobaan memaksa para kultivator meledakkan potensi, masuk akal untuk memadatkan pola nasib. Tetapi seperti Qin Xiao dan Alena Zheng, penjara selama 100 tahun seperti itu, meskipun tidak membuang-buang waktu, sangat mudah untuk membuat orang runtuh. Terserah kamu. Sekarang kamu adalah keturunan resmi dan aturannya terserah padamu. Ngomong-ngomong, menangkap orang akan diserahkan kepadamu di masa depan, Derian Ou yang berbicara dengan santai. Aku selalu merasa kalau menangkap orang yang baik-baik, itu cukup melawan pergerakan langit. Mulut Eric Qin berkedut. Begitu dia berkata ingin mengubah aturan, dia baru saja melemparkan warisan itu kepada dirinya sendiri. Ada juga pergerakan langit. Jika dia benar-benar berpikir demikian, maka kenapa dia masih mengatakan dan melemparkan kepadanya? Bersambung. Bab 2335. 9 Warisan garis keturunan. Omong-omong tentang menangkap orang, apa yang terjadi dengan Nicholas Peng? Tanya Eric Qin. Orang ini bukan jenius dari formasi, dia bahkan tidak mengerti formasi dan dia juga dilempar ke sini oleh Ouyang He. Pada awalnya, Qin Xiao mengatakan bahwa Nicholas Peng adalah seorang budak, tetapi kemudian bukan begitu kenyataannya. Oh, anak itu, aku memiliki jodoh dengan leluhurnya saat itu dan aku juga minum anggur tua keluarganya bersama. Hubungannya baik, tetapi aku tidak menyangka bahwa dia berada di belakang dalam keluarganya dan di generasinya, dia bersekutu dengan sekte sihir dan telah menjadi orang seperti itu. Derian Ou yang menghela napas, bagaimanapun, dia memiliki hubungan dengan leluhurnya, jadi aku menangkapnya dan mengasahnya, untuk mencegah anak ini melangkah lebih jauh dan lebih jauh di jalan jahat dan akan dianggap layak untuk leluhurnya. Senior akan menahannya selama 100 tahun. Eric Qin mengangkat alisnya. Itu tidak perlu. Derian Ou yang menggelengkan kepalanya. Meskipun 100 tahun tidak singkat, kultivator memiliki waktu yang lama dan itu mungkin tidak benar-benar mengubahnya. Aku kembali dengan terburu-buru dan tidak punya waktu untuk beroperasi terakhir kali. Kali ini aku berniat meninggalkan segel kecil padanya. Dengan pola dewa, dia bisa langsung memblokir semua kemungkinan baginya untuk berlatih dan mengeluarkan keterampilan sihir. Mulai sekarang dia tidak bisa mengerahkan energi iblis dan menggunakan keterampilan sihir. Kalau dia tidak bertobat, sudah tidak ada jalan lain. Derian Ou yang menyeringai, tapi Eric Qin menggigil. Trik Derian Ou yang cukup teliti. Nicholas Peng bisa menjadi sesepuh sekte sihir Wuying karena ada otaknya yang lumayan, tetapi yang terpenting adalah kultivasinya cukup. Sekarang semua keterampilan sihir telah diblokir, bagaimana dia bisa terus bergaul di sekte sihir? Ini seperti jika api sucinya disegel, maka bahkan jika dia kembali ke kultivator yang berlatih jalan api, tidak akan ada masa depan seperti itu lagi. Saat pergi ke sekte Zhengdao, meskipun tidak selalu bertemu dengan pada dewa yang ada di jalan kebenaran, metodenya setidaknya tidak begitu bermusuhan dan mereka lebih konservatif dalam melakukan sesuatu. Nicholas Peng telah tinggal di lingkungan ini untuk waktu yang lama dan pemikiran serta caranya melakukan sesuatu akan berubah. Nicholas Peng, oh Nicholas Peng, aku tidak menyangka dirimu kurang beruntung. Eric Qin berkata dengan penuh emosi bahwa keterampilan sihir yang telah dilatihnya selama ratusan tahun tidak dapat digunakan lagi, mentalitas Nicholas Peng bisa runtuh. Kakak seperguruan, Nicholas Peng sangat licik dan berpengetahuan luas. Segelmu harus dibuat lebih kokoh dan jangan sampai dibobol olehnya. Aku juga sangat berharap dia bisa pergi ke jalan yang benar, kata Eric Qin dengan serius. Nicholas Peng memiliki teman baik sepertimu dan aku juga sangat senang. Jika dia mengalami kesulitan di masa depan, kamu harus menjaganya. Derian Ou yang berkata dengan sedikit lega. Pasti. Eric Qin tersenyum.
Tapi dalam hatinya berkata bahwa jika Nicholas Peng tidak beruntung dan dia tidak menginjaknya, itu sudah dianggap berbaik hati padanya. Erikin, apa rencanamu selanjutnya? Terus berlatih di sini atau pergi dari sini? Derian Oh yang tidak banyak bicara tentang topik ini, tetapi beralih ke Erikin. Melalui metode yang ditunjukkan oleh Erikin sebelumnya, jelas bahwa Erikin sudah mengetahui rahasia tempat ini. Dalam waktu lebih dari sebulan, rahasia terbesar dari tanah pola dewa dapat ditemukan. Hal ini membuat Derian Oh yang juga sangat emosional. Kakak seperguruan punya saran, kata Erikin. Tidak, kami mengikuti aturan dan datang ke sini tanpa kebebasan, tetapi selama murid memiliki kemampuan, dia dapat pergi dan kembali kapan saja. Jika kamu ingin pergi, aku tidak punya pendapat, Derian Oh yang berkata. Kalau begitu aku berencana mencari cara untuk keluar dari sini. Erikin baru saja mengatakannya dengan jujur. Meskipun hanya dalam waktu sebulan, dia telah memanen banyak di tempat pola dewa ini, tetapi Erikin tidak berniat untuk tinggal lebih lama lagi. Akibatnya, dia secara paksa mengingat pola formasi di sini, bahkan jika dia pergi dari sini, dia masih bisa mempelajari dan menggambarkannya. Kedua, Vinola Su dan Ye Zun sudah pergi ke jalur gunung sihir, jadi dia harus bergegas dan bergabung dengan mereka sesegera mungkin. Tidak apa-apa jika dirimu ingin pergi, tetapi metode pergi juga dicampur dengan cara kembali. Ketika dirimu punya waktu, kamu dipersilakan untuk kembali dan melihat-lihat di sini, Derian Oh yang tersenyum. Kakak seperguruan, ada satu hal lagi yang ingin aku tanyakan, kata Erikin. Aku meniru pola dewa di sini kemarin dan menemukan ada beberapa pola dewa, yang sepertinya tidak tercatat di slip giok. Kenapa bisa begitu? Ada 3.600 slip giok di beberapa rumah kayu. Dari segi jumlah pola dewa sudah sangat banyak. Namun, ketika Erikin membuka mata dewa dan melihat ke dunia, dia masih menemukan beberapa pola-pola dewa, yang tidak dapat dikonfirmasi dalam ingatannya. Kamu benar. Memang ada beberapa pola dewa yang tidak ada dalam warisan. Mereka tidak hilang atau disembunyikan dengan sengaja, tetapi pola dewa itu, yang bukan milik aliran murid keempat kita, Derian Oh yang jelas mengerti ini dan dia menjelaskannya. Formasi iblis menerima 9 murid tahun itu. Meskipun 9 murid ini semuanya jenius di dunia, tapi pemahaman formasi iblis tentang pola dewa benar-benar terlalu dalam, pengetahuannya luas. Bagaikan samudera dan tidak ada orang yang mempelajari semua keterampilan formasi iblis, jadi masing-masing memiliki warisannya tersendiri. Alasan mengapa tidak ada ringkasan adalah karena ke-9 orang merasa bahwa jika generasi muda dapat mempelajari seluruh pola garis mereka sendiri, itu sudah sangat luar biasa. Faktanya, 9 dari 10 murid hampir tidak dapat mencapai garis keturunan tinggi dari murid tertentu. Jika kamu belajar terlalu banyak, itu akan membingungkan pikiran generasi muda dan sebaliknya, kamu bahkan tidak akan dapat memahami warisan satu orang. Tempat pola dewa tempat kita berada adalah salah satu tempat warisan. Jika kamu bisa mengingat dan mempelajari 3.600 pola dewa itu, kamu dapat pergi mencari tempat warisan garis keturunan lain. Penilaian mereka dapat mewarisi garis warisan itu. Jadi begitu. Erikin mengangguk diam-diam. Untuk ahli formasi, dia bisa menguasai puluhan atau ratusan pola dewa, yang sudah sangat kuat. Dan 3.600 energi Dao memang ketinggian yang sangat sulit dijangkau. Selain itu, ini masih 1/9 dari warisan formasi iblis sebelumnya. Sulit dibayangkan betapa kuatnya nenek moyang formasi iblis zaman kuno. Keesokan harinya, Erikin menemukan Qino Xiao dan lainnya yang sedang memberikan gambaran kasar tentang apa yang terjadi sebelumnya. Adik seperguruan, tidak, Paman Guru telah menemukan cara untuk pergi.
Kedua Qin Xiao sedikit terkejut dan kemudian menjadi bersemangat dan gugup. Setelah terjebak selama beberapa dekade, akhirnya ada harapan untuk pergi dari sini. Kalian berdua, apakah kamu berencana untuk pergi bersamaku? Kata Eric Qin. Meskipun Derian Ou yang mengatakan bahwa dia bisa kembali lagi setelah dia pergi, khawatirnya tidak mudah untuk datang dan pergi. Jika beberapa orang itu pergi, dia tidak tahu kapan dia ingin kembali lagi. Tentu saja kami bersedia. Kami hampir mati lemas karena dikurung di sini dan banyak orang di luar kehilangan kontak. Aku benar-benar tidak sabar untuk keluar, Qin Xiao tersenyum. Paman Guru, sebelum aku pergi, aku masih ingin belajar metode penggabungan pola dewa. Kata Alena Zeng dengan sedikit malu. Meskipun mereka telah merekam semua pola dewa di sini, mereka hanya memiliki satu pola dewa. Pada dasarnya, pola dewa yang didemonstrasikan oleh Eric Qin kemarin sangat mengejutkan mereka. Ya, jika kamu bisa mempelajari satu atau dua hal ini, akan lebih baik, Qin Xiao tersenyum. Paman Master Qin, kami tidak akan belajar apa-apa secara sia-sia. Barang-barang di tas penyimpanan kami semua berasal dari fase distraksi pembagian jiwa. Mungkin kamu tidak suka, tetapi setelah kita keluar, kami pasti akan berterima kasih pada kalian. Dua Alena Zeng berkata dengan serius. Bersambung.